Ya, dari hasil pengujian itu bisa dilihat ternyata kalau seandainya dikomparasikan Intel Iris Xe dengan Nvidia MX 332 GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus Maaf Kelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, di hadapan Anda sudah bisa dilihat ini adalah produk dari Lenovo. Tepat sekali, setelah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita mereview produk dari Acer dengan Intel Core i5 generasi ke-13 Raptor Lake ya teman-teman. Terus di situ tidak terdapat dual grafis, namun hanya terdapat Intel Iris Xe. Nah, bahwa dalam wacana yang kemarin yang kita sajikan dari beberapa macam artikel dan kita juga membuktikan untuk masalah performa grafisnya, kita akan berjanji akan menandingkan dengan Nvidia MX 330. Nah, kebetulan di sini kita sudah dapat ya teman-teman. Sayangnya di produk ini tidak generasi ke-13. Nah, ini adalah di Lenovo 14 in dengan prosesor Intel Core 5 generasi 10, namun VGA-nya adalah dengan Nvidia MX 330. Coba nanti kita akan hasil uji kinerjanya ya teman-teman. Langsung saja, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan 14 IML05K2ID. Dan untuk produk ini adalah warnanya grey. Untuk prosesornya ultra low power atau bisa dikatakan juga ini adalah kelas medium. Dan diperuntukkan untuk teman-teman atau mahasiswa juga atau pekerja yang berhubungan dengan multimedia, grafis, rancang bangun, terus kuliah di coding, mengcoding, atau jurusan teknik informatika. Oke, langsung saja untuk spesifikasi produknya adalah sebagai berikut. Ini adalah dengan Intel Core 5 generasi 10 yaitu 1210U. Di sini adalah gigahertznya yaitu dari 1,6 GHz up-nya sampai ke 4,2 GHz. Dia adalah menggunakan quad core atau 4 core prosesor 8 thread. Dan nanti kita akan uji untuk kemampuan dari performa prosesornya. Untuk grafisnya terdapat dua, yaitu yang pertama adalah dari Intel generasi ke-10 sendiri, Intel UHD, dan yang kedua adalah seperti yang kita komunikasikan tadi, dimana di sini adalah menggunakan Nvidia MX 330 2GB. Dan nantinya kita akan mencoba menyandingkan atau mengkomparasikan ya, seandainya ditarungkan bagus mana dengan yang ada di Intel Iris Xe 7 ya teman-teman ya. Storage-nya dia adalah SSD-nya adalah 512 GB, dan kemudian untuk RAM yang ada di Lenovo ini adalah dia menggunakan RAM 8 GB. Dan 8 GB ini di situ ada tanamnya 4 GB dan yang card-nya adalah 4 GB. Jadi di sini card-nya cuma ada satu. Dan seandainya di upgradable dalam warnanya itu bisa sampai 12, tapi dalam yang sudah kita tonton ada beberapa macam referensi dia bisa sampai ke 20 GB. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya untuk produk ini di Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan 14 IML05 ini, untuk keyboardnya dia bukan backlight atau keyboard biasa, itu bisa dilihat untuk keyboardnya. Terus yang selanjutnya di sini untuk LED-nya dia adalah 14 in dengan IPS Full HD di 1920 x 1080p. 1920 x 1080p ya teman-teman ya. Dan untuk bezelnya itu bisa dilihat kanan kiri tipis ya, karena rata-rata kalau sudah generasi ke 9 atau ke 10 biasanya bezelnya tipis, kalau ke 8 biasanya agak gede ya teman-teman. Tapi ada juga yang tipis ya, kemarin yang pernah kita vlog di produk Asus. Dan yang selanjutnya produk ini adalah dibekali dengan webcam, nanti kita akan uji juga. Dan untuk engsel tekuannya di sini adalah sampai ke 180 derajat. Itu bisa dilihat untuk tekuannya. Oke, untuk yang selanjutnya baterai. Nah, ini kita akan review. Jadi produknya sebetulnya adalah sebuah dikatakan produk second namun like new ya teman-teman ya. Ada yang bilang dia bisa sampai 12 jam, tapi kita belum menguji. Tapi dengan tentunya ketika 12 jam itu ada standby-nya. Nah, pasti lama. Tapi kalau menurut pasti lama. Tapi kalau menurut saya kemungkinan ini bisa dikatakan lumayan lah, bisa sampai 4 jam lebih. Kita lihat konektivitas di sini ada WiFi, terus ada Bluetooth, terus kita lihat sorot untuk yang ada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat untuk kanan di situ ada slot MMC itu, terus terdapat audio jack. Kemudian untuk sisi yang sebelah sini, sebelah kiri, di situ ada
DC in ya teman-teman, tuh bisa dilihat ada DC in, terus ada HDMI, terus ada USB, jumlahnya 3. Jadi kalau yang versi yang terdahulu PCM 3 sering yang ada di kanan kiri ya, tapi yang versi yang sekarang yang kita temukan di Intel Core 5 generasi 10 ini dia ada di sebelah kiri ya. Bisa dilihat tampak belakang ya, itu adalah kita akan lihat kipasnya itu di belakang ya teman-teman, bawah layar. Dan untuk itu speakernya ada di kanan kiri, itu di depannya bawah. Oke, langsung saja akan kita tes ya, pengujian. Yang pertama adalah kita tes dengan startup Windows 11. Nah, itu bisa dilihat ya, untuk hasil review kita di situ didapat untuk pengujian adalah sekitar 1 menit lebih 14 detik. Terus yang selanjutnya kita menguji di teknologi Cinebench 15, kita melakukan render ketiga kali ya teman-teman ya. Dan yang versi yang kemarin cukup lumayan ya, yang versi untuk i5 generasi 13. Coba kita lihat yang Intel Core i5 generasi 10 yang ada di Lenovo. Oke, kita tes ya untuk yang pertama. Bisa dilihat untuk yang pertama itu CPU nya berjalan di 100% ya teman-teman. Ini adalah pengujian di Cinebench 15. Dia ada 8 thread, itu kita screenshot. Itu bisa berjalan di 100%. Dia di 3,0, tapi sekarang turun lagi ya 2,31 untuk prosesornya. Dan untuk RAM-nya dari 8 GB dia kepake 5,3, dan untuk SSD-nya masih di 2-3%. Dan untuk WiFi-nya bagus. Terus untuk WiFi-nya enggak ke analisa ya. Ini karena kita ngujinya di performa prosesor saja. Kemudian untuk GPU-nya adalah 1%, GPU satunya atau ini ada dual VGA ya teman-teman, dia 0%. Lebih ke prosesor ya. Ini adalah pengujian render yang awal, dimana dia di 2,3. Kalau up-nya itu sampai ke 4 lebih ya teman-teman. Fakta di sini adalah di 2,3 dan tadi sempat ke 3 lebih. Ini adalah pengujian dari Cinebench 15. Itu bisa dilihat, dan kemungkinan ya kalau baru, namanya baru, lebih hebat lagi ya. Ada yang menguji di atas 500-an ya teman-teman. Nah, ini karena second leg new. Nah, kita nanti fokusnya ke VGA. Wih, dapat 495. Dan kalau kita analisa, ini rata-rata hampir sama ya dengan Intel Core 5 generasi 10 yang pernah kita uji unboxing baru laptop Acer. Dia juga nggak sampai 500-an ya teman-teman ya. Ini di Lenovo sama. Coba apakah ada sebuah penurunan. Ini sudah kita tingkatkan untuk kinerjanya. Kemungkinan kalau unboxing baru biasanya beda. Tetapi dari beberapa yang kita analisa, kalau misalnya dibandingkan dengan Gen 8 bagus mana? Yang saya analisa lebih tinggi generasi ke-8 ya. Khususnya yang 8250U yang pernah kita uji itu kenceng banget, dia di atas 600-an. Atau karena mungkin ini produknya second, tapi kalau dibilang second leg new kok kayaknya nggak begitu banyak untuk penurunannya, karena yang seperti yang kita bilang tadi, untuk Acer dengan i5 generasi 10 saja dia juga di bawah 500-an ya teman-teman. Dan mungkin kalau ada yang ahli ngotak-atik clock speed mungkin bisa tinggi lagi, atau bisa juga ini kipasnya ditambahkan, wes dimaksimalkan lah. Saya kira tetap walaupun dimaksimalkan, memang generasi 10 itu kurang kencang ya untuk masalah render prosesornya. Karena ini ada VGA yang bagus, jadinya nanti kalau untuk render multimedia untuk seperti Premiere Pro itu yang 2021 atau 2022, dia biasanya lebih kencang karena VGA itu ikut jalan ya dalam proses rendernya, baik di multimedia dan di arsitek. Dan tentunya durasinya jangan yang lama-lama ya teman-teman, karena ini memang bukan kelas high performer, ini adalah kelas medium. Itu bisa dilihat untuk hasil analisa keduanya, apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Masuk. Wih, turun banyak, 410. Ini di Intel Core i5 generasi 10. Sekarang kita lihat untuk pengujian yang ketiga kalinya. Di versi yang kita pernah uji di Gen 8 itu juga ada yang second juga loh, malah banyak yang second yang kita uji itu fakta ya juga di atas 600. Jadi dalam hal ini memang
memang nggak tahu untuk generasi ke-10 itu kenapa kok nggak sekenceng generasi ke-8. Jadi ini plusnya itu karena mungkin VGA-nya yang bagus ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan uji juga untuk Cinebench 15 untuk FPS-nya dapat berapa ya. Kan kita tujuannya adalah membandingkan yang versi kemarin, dan ada dalam data tadi juga dikatakan bahwa versi MX330 itu setara. Coba nilainya ini nanti setara tidak, dan kita akan menguji secara real juga, tidak dengan Cinebench 15 namun dengan gaming ya. Karena juga dengan Cinebench 15 nanti maksimalnya nggak bisa. Jadi kalau menurut saya maksimal itu suhunya persentasenya biasanya sampai ke 100%, penggunaannya persentasenya sampai 100. Nah ini di sini sampai 100 cuman bisa berjalan di 2,31 ya untuk prosesornya, tapi sempat di 3 namun kembali lagi. Ini adalah belum kita otak-atik, masih standar jeglek. Jadi nanti yang prosesornya dapat berapa kita cek ya, tunggu setelah ini. Itu bisa dilihat untuk hasilnya redot sampailah di naik lagi sekarang di 451. Berarti cukup lumayan, tadi berarti naik turun ya. Sempat tinggi terus turun lagi terus naik lagi. Nah, ini adalah hasil kinerja dari prosesor dengan Intel Core 5 generasi 10 yaitu 1210U. Oke, sekarang diuji di teknologi grafisnya ini dapat berapa FPS ya. Masih ingat yang nanti kita cantumkan ya, yang generasi di Raptor Lake generasi ke-13 dengan Intel Iris Xe itu didapat 81. Itu cukup tinggi banget ya. Coba kita lihat versi ini untuk MX 330. Aduh, tapi sayang ya, ini enggak sampai 100% ya. Jadi nanti kita akan uji juga dengan game. Itu bisa dilihat untuk GPU-nya, kita fokus ke GPU ya, GPU 0 dan GPU 1-nya. Di Nvidia itu cuma 30% ya teman-teman ya. Nggak bisa sampai mentok. Berarti kita akan menganalisa nanti lebih realnya adalah dengan gaming. Nanti dapat berapa? Kalau ini mungkin menurun ya wajar ya, karena ini tidak sampai 100%. Coba kita lihat, kalau teman-teman mau lihat 100% atau berapa, lihat di sebelum kita upload ya untuk Intel Iris Xe Raptor Lake generasi ke-13. Nah, di sini bisa dilihat itu hasilnya adalah 53,57 fps. Ternyata dia kalah kalau secara Cinebench R15. Nah, nanti lihat yang game. Kan ternyata Intel Core 5 generasi 10 versi U ini tidak sekencang dari Intel Core 5 generasi 8. Jadi i5 8250U itu lebih baik daripada Intel Core 5 dengan seri generasi 10 yaitu di 10210U. Jadi belum tentu generasi yang terbaru itu lebih baik. Itu yang sering kita temukan. Namun ini kemungkinan karena yang kita review adalah produknya second ya teman-teman, beda lagi ini second leg-nya ya. Kemungkinan yang baru kemungkinan itu bisa sampai lebih ya, karena kita juga menemukan ada yang sampai ke 600-an. Nah, namun kita juga menguji produk Acer dulu baru itu juga di bawah 500. Jadi heran saya juga. Itu di bawah 500, intinya nggak sampai 500 itu pas waktu unboxing awal pertama kali, dan sudah kita setting, kita tinggikan semua ya teman-teman ya. Jadi inilah untuk hasil Gen 10 itu menurut saya adalah prosesornya dia kurang kenceng. Dan sekarang kalau yang versi yang generasi ke-12 dan ke-13 telah menunjukkan taringnya. Namun kalau Gen 12 kalau dibandingkan dengan Gen 13 masih tertinggal jauh. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja. Nanti kalau sudah menjamur, teman-teman cari yang generasi ke-13, karena yang kita review adalah di angka kurang lebih 1300. Itu bisa dilihat di vlog kita. Oke, yang selanjutnya adalah kita tes dengan kemampuan gaming. Untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di situ kita menguji yaitu di game offline dan online. Di antaranya game online-nya adalah Valorant, game offline-nya adalah PES 2021 dan Battlefield 4. Kenapa kita uji situ? Karena nanti kita akan membandingkan ya teman-teman. Nanti perbandingannya kita akan lihat secara realnya. Yang versi kemarin itu adalah di
EVGA dengan Intel Iris Xe itu ternyata dia tidak kuat di PES 2021, dia sering keluar, dan di Battlefield 4 dia juga nge-close ya, karena mungkin karena suhu di GPU tersebut adalah 99%. Coba nanti kita lihat untuk kemampuan pengujiannya. Ya teman-teman, masuk ini kita siapkan game di PES 2021 ya teman-teman ya. Setelah kemarin tidak berhasil di Intel Iris Xe dengan Core i5 generasi ke-13, ini ada di i5 Gen 10, ada di Lenovo dengan settingan Full HD 1920x1080p. Itu ada di i5 dengan 10210U, dia di 1,6 GHz, up 4,2, dia adalah oke untuk CPU-nya, dan kemudian untuk RAM-nya dia di 8 GB, dia kepotong 0,1 GB jadi 7,9 GB, dan untuk GPU-nya Nvidia MX 332 GB dia bed, dan untuk VRAM-nya 1,9 GB dan 2 GB, dan share-nya di atas 2 ya, jadi dia di share-nya di 2,1 GB. Nanti kita akan uji ini hasilnya seperti apa. Kalau dalam data itu katanya sama ya. Tadi di Cinebench 15 juga bisa dilihat unggul di di Intel Iris Xe ya teman-teman ya. Namun sekarang kita lihat secara faktanya, karena tadi Cinebench 15 teknologi VGA-nya enggak penuh ya. Itu bisa dilihat, ini adalah kita setting ya dengan itu resolusinya adalah Full HD, dan keyboardnya di baterai. Nah ini kita setting di best performer. Nah ini karena untuk menguji semaksimal dari VGA ini ya teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau di Intel Iris Xe jelas sudah tidak berhasil. Kemarin bisa dilihat hasilnya karena GPU-nya juga mentok di 99% ya. Untuk suhunya ngeri ya, panas banget, dan dia close. Coba di sini. Jadi kalau tadi memang menang Cinebench 15, namun di game coba kita lihat hasilnya, karena juga ini Full HD ya, di game itu enggak di Cinebench 15 enggak 100% ya. Enggak, penggunanya itu enggak maksimal lah. Di sini bisa maksimal ya. Nah, ini kita lihat untuk pengujiannya di PES 2021. Kita screenshot. Jadi produk yang kita uji ini adalah untuk sebagai bahan pertimbangan ya. Jika teman-teman nggak dapat barunya, teman-teman bisa nyari bekasnya ya. Di sini ini adalah bekas leg new ya teman-teman, full set. Dan laptop ini bergaransi panjang. Sekarang masih ada, namun mungkin stok lama ya untuk yang generasi 10, rata-rata habis di tahun 2022. Dan di sini untuk garansinya adalah off di 2022 bulan Desember. Jadi sekarang sudah mulai bermunculan generasi ke-12 dan generasi ke-13, dan mungkin 13-nya udah jamur ya di 2024. Ini kita persiapkan untuk menganalisa MSI Afterburner ya, dapat atau kelihatan berapa persen ya teman-teman. Kalau yang kemarin itu sampai 99%, nah coba sekarang sampai berapa. Itu bisa dilihat untuk CPU-nya, GPU-nya adalah 50-60 derajat Celcius ya, kemarin sampai 99. Nah ini ternyata masih mampu, dan saya sarankan kalau 99 derajat Celcius ojo go main, ndak marake bodol alias rusak. Nah ini kita bisa lihat, walaupun ini bad namun kita akan mencoba ya, apa salahnya. Nah ini nanti settingannya kemungkinan nggak akan kita lari ke high performa ya, karena ini sudah Full HD. Jadi kalau Full HD yang sudah kita melakukan setting high, namun kita melakukan settingan medium dan medium dan low. Kalau mau high performa teman-teman jangan setting Full HD. Nah karena dari datanya udah bisa kelihatan ya teman-teman, tadi warnanya kuning. Ini di eFootball atau PES 2021. Dan sekarang sudah bermunculan di 2024 untuk Steamnya ya. Tunggu di hasil ke vlog kita setelah ini. Kita sudah siapkan di Intel Core i5 PC gaming dengan generasi ke-12 dan RAM-nya 16 GB dan VGA-nya GTX 6 GB. Sekarang tuh rakit PC sudah mulai murah ya teman-teman, dan VGA-nya menurun drastis. Jadi kalau memang fokusnya senang gaming dan mencari nafkahnya di gaming, nah PC itu adalah lebih pilihan tepatnya, karena 24 jam nonstop itu lebih kuat daripada laptop.
Dan yang kita uji ini bukan berarti kita menyarankan untuk main gaming. Ini cuma untuk mengukur dari kemampuan VGA-nya ya teman-teman ya. Dan kalau untuk gaming jangan berlama-lama ya. Untuk versi laptop ini di IdeaPad Slim 3. Nah ini proses ya. Ini kita lihat hasilnya. Ini settingannya adalah seperti itu ya teman-teman. Kita tunggu. Jadi settingannya adalah settingan medium, dan kalau hack pun tetap dia kurang kuat. Bisa dilihat hasilnya. Itu udah mulai. Ternyata itu seperti hasilnya. Dan untuk GPU-nya dia bagus. Dia GPU-nya bagus ya teman-teman ya. Dia 35 fps 37. Di RAM-nya dia adalah memakan 5,9 atau enggak sampai 6 GB. Dan untuk suhunya dari GPU-nya adalah 68 derajat Celcius. Nah ini kalau nggak sampai 60 tuh biasanya ya rada kurang nyaman ya teman-teman ya. Jadi nanti di setting low aja ya, ini kurang begitu kuat. Jadi kalau teman-teman mau bagus hasilnya, diturunkan resolusinya jangan Full HD. Nah ini settingannya adalah settingan Full HD ya teman-teman. CPU nya dia adalah 22%, tidak banyak, di suhu 71 derajat Celcius. Itu kelihatan agak rada rendet-rendet karena grafisnya yang kurang. Emang kalau versi seperti ini teman-teman mencari PES 2021 disarankan cari yang labelnya prosesornya itu ada di belakang H dan dual grafis ya. Jadi bisa menggunakan VGA atau untuk Nvidia itu adalah GTX, atau kalau di atasnya lagi juga bisa menggunakan versi RTX untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Kita sudah uji sebelumnya ya, kalau untuk seri ini adalah minimal GTX ya. Yang kita uji adalah di seri dengan 1050 dan 1650 itu banyak bermunculan di koleksi YouTube kita. Dan inilah hasilnya, dia RAM-nya nggak sampai 6 GB. Kalau saya ini harus diturunkan ini. Ini cuman menguji saja dari hasilnya ya teman-teman ya. Getar. Ini kita fokuskan ke FPS-nya ya. Di apakah laptop ini bisa untuk game? Bisa, itu jawabannya, tapi kelas medium. Jadi selain di samping ada entry level kelas awal, ini ada kelas medium ya. Jadi kalau mau grafis dengan harga yang murah, budgetnya nanggung-nanggung ya cari yang ini. Tapi kalau punya budget yang tinggi ya teman-teman cari yang versi H yang GTX ya teman-teman ya. Kalau second di harga ini kan harganya kurang lebih 6 juta. Itu GTX-nya sudah dapat yang 1050 ya. Tapi di-up-kan hampir mendekati 7 juta. Itu ada di GTX 1050. Biasanya Intel Core 5 generasi 7. Tapi kalau ngarah seperti itu ya bezelnya kandel-kandel. Gen 7, Gen 8 itu enggak tipis ya. Kalau tipis itu biasanya generasi ke-9. Ini adalah pengujian dari PES 2021. Dan selanjutnya akan kita uji ini tadi ini adalah di Intel Core 5 generasi 10 dan grafisnya adalah Nvidia dengan MX 330 2 GB. Nah itu kita setting ya teman-teman. Nah nanti kita akan turunkan. Nah tadi setelah tadi itu kedapatan FPS nya itu drop ya, atau tidak ada 40. Nah sekarang akan kita setting ulang. Nah ini masih dengan eFootball 2021. Nah ini kita turunkan. Jadi kalau teman-teman hobi bermain bola bal-balan namun gogok di rumah, ini adalah pilihannya. Namun jangan sampai berlama-lama ya Pak. Kalau mau berlama-lama teman-teman kasih kipas di bawahnya
untuk membuat supaya laptop itu adem. Jadi artinya yang adem jadi lebih adem. Dan settingannya jangan di over ya, jangan mencari grafis yang lebih baik namun malah ngeremuk. Oke. Pokoknya MSI Afterburner itu sudah bisa menjadi patokan kalau orang awam ya. Jadi suhunya itu bisa dipantau di software ini ya teman-teman ya. Di kos-kosan biasanya kalau kuliah itu kan sambil nunggu pagi, apalagi malam minggu itu sama teman-teman rame-rame sambil cerita-cerita tentang kuliah masing-masing, tentang cewek juga. Ini adalah sebagai pemanis ya. Itu low, sekarang kita setting low. Itu bisa dilihat nanti hasilnya ini di resolusi Full HD dengan 1080. Yang penting bisa 60 fps gitu aja teko niatnya seperti itu. Kalau mau mencari detail-detailan ya udah dia generasi sendiri ya. Udah kita pernah vlog di Legion. Nah teman-teman bisa memilih teknologi Legion ya. Untuk barunya itu 12 jutaan dan secondnya sekarang sudah bisa dinikmati ya. Itu Legion itu di harga 9 jutaan sampai 10 jutaan udah mendapat RTX kalau di atas 10 juta ya. Kalau 9 jutaan masih GTX untuk Legend Gaming, Lenovo Gaming IdeaPad Gaming 3 sorry. Kalau untuk Legend kemungkinan dapat generasi yang agak lama ya. Sekarang yang Legend tuh masih tinggi ya teman-teman, yang generasi yang terbaru. Itu bisa dilihat untuk gambarnya juga cukup lumayan cerah, warna juga bagus. Ini sekelas dengan bisa boleh dibilang PS4 di atasnya PS5 itulah. Sekarang 60 fps 62 463. Nah ini yang saya maksud. Nah 70 71 ini settingannya low. Nah kalau seperti ini ngeleknya tuh nggak ada patah-patah. Di atas 60 fps itu udah nyaman banget ya teman-teman ya. Dan untuk RAM-nya dia di 5,5. Kalau tadi hampir mendekati 6 GB, sekarang turun. Dan ini settingannya low. Dan untuk penggunaan dari prosesornya itu di 14%, 16%, 17 ya. Untuk suhunya adalah 74 derajat Celcius aman. Dan untuk GPU nya dia di 72 derajat Celcius, suhunya di FPS di 70 naik turun. Nah ini adalah di PES 2021. Nah kalau seperti ini berlama-lama enggak apa-apa ya teman-teman. Jangan lupa kasih kipas juga. Terus charger harus dicolokkan seperti yang tadi kita contohkan. Terus di setting best performer. Tapi lamanya itu jangan sampai pagi, karena juga kalau panas apalagi detektor untuk harddisknya ya, atau storage-nya, nah itu bikin rusak. Karena kalau panas-panas itu eman-eman, SSD jebol lah, datanya ada eman-eman. Di sini kita tidak menampilkan ya untuk apa hasil SSD-nya seperti apa, tidak kita tampilkan. Kita hanya menampilkan yang ada di 3D di FPS, di RAM, CPU. Jadi kalau sarannya intinya mau game boleh tapi jangan sampai pagi. Kalau temen mau sampai pagi ya ongkot-ongkot pakai PC atau enggak. Kalau nggak mau beli PC juga beli laptop ya yang versi yang high performance. Itu aja masih banyak yang servis juga seperti itu, yang gaming itu, karena memang dunia gaming digojlok over. Nah itu tetap sama aja, tetap kuat kuat PC-nya. Kalau laptop gaming vs PC gaming tetap kuat ini. Jadi kalau keunggulan laptop itu kita bisa bersama-sama teman-teman, kita belajar, bisa ngopi bareng. Nah intinya kan itu. Bukan berarti PC nggak bisa ngopi bareng. Kalau laptop itu bisa bawa ke sana kemari ya. Giliran teman datang ke sini, kita datang ke sana. Nah kalau PC itu kan cenderung kita yang didatangi, listriknya pakai kita, komputernya pakai kita. Bahagianya bareng, modalnya kita. Wah, nah, ini adalah hasil dari game PES Versus. Jadi kalau dibandingkan sudah terbukti bahwa untuk bermain di game ini masih cocokan dual grafis. Jadi Intel SE itu terbantahkan ya teman-teman ya, terbantahkan. Ini sudah ada datanya. Jadi jangan terpancing. Jadi pilihannya mending pilih prosesor sing bagus apa memang
sing nggak ada dual VGA malah ini ya, tergantung kebutuhannya. Kalau ini jelas untuk renderannya untuk Gen 10 sudah kalah jauh ya, kalah jauh karena di Gen 13i5 yang terbaru sekarang itu sudah tembus di angka kurang lebih 1300, sedangkan di sini adalah kurang lebih 500 dan kebanyakan di bawah 500. Nah kalau untuk barunya kan sudah tidak keluar. Mungkin kalau keluar pun ada stok lama, mungkin toko-toko yang masih ada. Lagi settingannya di dulu papat wani. Suaranya ini autonya medium loh. Autonya medium Ya otomatis ya. Jadi high. ngisor lah iso kalah sesri dray. Kita pulang medium ya, tahu nggak ke? Ya, cek gue. Suhunya aman tuh. Naik 36-40. Ini bisa dilihat ya, itu di Battlefield 4. Nah itu di situ kedapatan 47, 45, 44, 43, 42. Ini adalah settingan high performer. Nah kalau yang versi kemarin juga bisa ya untuk Battlefield, namun kalau berlama-lama itu juga sama aja nge-close. Nah ini karena ini suhunya GPU nya 70 derajat Celcius, jadi menurut saya adalah aman, karena yang kemarin itu juga tinggi. Bisa dilihat deh di pengujian produk Acer Intel Core i5 generasi ke-13 Raptor Lake, itu yang baru. Dan ini komparasi antara VGA Intel Iris Xe G780 ya dengan Nvidia MX 330, itu bisa dilihat kawan-kawan itu di angka 43-44 fps, dan intinya kurang lebih 40 fps ya, dan RAM-nya 6 GB, dan untuk CPU-nya di sini adalah 71 derajat Celcius dan penggunaannya 10%, dan untuk GPU-nya adalah 71 derajat Celcius. Di sini settingannya adalah resolusi Full HD High Performer. Jadi ini kelas game yang cukup menantang dan berat menurut kita di kelas game PS4. Nah ini aman kalau saya bilang, jangan untuk game yang di atasnya lagi. Kalau ini masih aman, mungkin Battlefield 5. Jadi yang di atas ini kan ada Battlefield 5, jadi saya tidak merekomendasikan. Jadi Battlefield 4 sudah aman. Ini settingannya high performer. Jadi kalau teman-teman mau mencoba sendiri monggo, tapi kita tidak bertanggung jawab karena Battlefield 5 juga gamenya di atasnya ini ya jauh banget untuk grafisnya, pokoknya istimewa. Jadi ini kalau untuk game online bagaimana, nanti tunggu. Ini setelah ini kita akan tampilkan untuk game online-nya ya, untuk kita sampelkan. Mestinya kalau ini bagus, biasanya Valorant biasanya bagus ya. Dan juga kemarin aja tidak menggunakan dual grafis di Intel Iris Xe G7 itu juga bagus untuk game online dan cocok. Tonton sendiri itu untuk hasilnya, perubahannya ini di RAM 8GB tadi ada di 6GB teman-teman ya. Ini adalah di permainan Battlefield 4, dan untuk prosesornya juga kecil, sekarang di 9%, 8%, 10%, 8%. CPU-nya, GPU-nya masih 71 derajat Celcius atau 70-an ya, untuk suhunya aman. Kalau di Intel Iris Xe dibandingin cetor sudah kemarin 99 sampai 100%. Bisa dilihat untuk RAM-nya juga 6, wah pokoknya mantap. Jadi ini bisa dikatakan kelas medium ya. Jadi
cocok dipergunakan untuk game grafis multimedia. Kalau menginginkan FPS yang lebih tinggi, teman-teman bisa solusinya menurunkan untuk resolusinya dari Full HD ke resolusi HD setting 720p. Nah, ini adalah laptop dengan Intel Core i5 Gen 10 di Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan NVIDIA MX 8, NVIDIA MX 330 dan 8 GB nya adalah di RAM-nya. Di slot tanamnya 4 GB dan card-nya itu ada 4 GB. Di kalau RAM-nya masih aman ya teman-teman ya, itu masih di 62, masih sisa. Jadi ya teman-teman mau lebih tinggi lagi bisa ditambahkan ke 8 GB nya, nanti bisa menjadi 12 GB atau mungkin bisa lebih lagi, silahkan. Ini sangat turun jauh banget dari harga barunya, dan di harga yang like new dipasarkan kurang lebih adalah 6 juta. Lemes ya kalau misalnya kita beli barunya 12,5 kok menjadi 6 juta. Tapi kalau buat orang yang cari ya kepinginnya cari yang bagus, harganya murah. Turunnya pokoknya turun banyak banget ya teman-teman ya. Itu bisa dikatakan hampir separuh ya turunnya. Hampir separuh ya. Untuk pemakaian 1 sampai 2 tahun tuh penurunannya adalah kisaran 50%. Itu harga jual dari toko ke user. Kalau cari user mesti lebih murah lagi. Kalau nggak mau jatuh harganya ya jangan dijual di toko, dijual langsung perorangan. Namun juga yang perorangan juga harus berhati-hati kalau tidak ambil di toko. Bukan berarti saya mengancam ya, karena toko itu sebagai tempat curhat juga. Di situ tuh intinya sudah mestinya toko yang kredibilitas ya, toko yang dapat dipercaya ya. Di bintang juga pengaruh, terus lama bekerja itu juga pengaruh. Yo seperti itulah pokoknya. Kalau mau cari yang istimewa tuh cari di toko agak mahal sedikit, nggak apa-apa, yang penting aman. Dan sekarang akan kita teruskan ke game yang selanjutnya adalah di Valorant, game online. Dan ini buat teman-teman yang suka game online tonton ya, ini adalah hasilnya. Siapkan Valorantnya dan bisa dibandingkan, teman-teman buka ya untuk uploadan kita sebelum ini 23, sekarang paling 5 hari ya. Ini kita buat, besok insya Allah pagi sudah tayang ya teman-teman ya. Ini masuk akun di Valorant. Nanti kita akan perlihatkan juga untuk hasil settingannya. Kalau teman-teman mau cari informasi yang Intel Iris RC, Intel Iris Xe G7, bisa dilihat yang generasi ke-13 dan generasi ke-12 udah kita tampilkan juga. Jadi kalau ini dengan adanya dual grafis, kawan-kawan bisa menggunakan game online dan game offline ya. Nah ini kita lihat hasilnya. Kalau game offline bagus, biasanya online-nya juga bagus ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat untuk produknya. Ini di Valorant nunggu ya. Jadi kalau kayak gini usahakan juga paketannya juga yang bagus, karena juga internetnya nggak bagus itu juga apa ya istilahnya, ngetok-ngetok pedot-pedot, sinyalnya nggak bagus, itu nggak bagus di permainan game online. Nah itu bisa dilihat untuk GPU di 53 derajat turah aman. Untuk GPU CPU nya dia di 61 derajat Celcius dan 47%. Sekarang udah mulai turun, nanti kita lihat pas permainannya. Dan RAM-nya di 6 GB. Nah ini masih menunggu sabar sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau mau laptop yang bisa buat game online dan game offline harga merakyat ya, cari yang kelas medium itu. Kalau menurut jenengan kalau harga 10 juta untuk atau 12 juta barunya kemahalan, cari yang second. Sekarang yang di harga 10 juta sudah dapat GTX kalau yang versi sekarang ya, Intel Core i5 H series ya. Generasi 10 itu udah kurang lebih 10 juta itu sudah dapat baru. Emang gila banget ya turunnya.
Jadi waktu corona itu wah naiknya bukan main. Nah itu kita akan lihatkan untuk settingannya Valorant. Harganya sangat tinggi banget, apalagi pas cari barang nggak ada, wah kita memang kayak butuh bener-bener ngeri. Di rumah butuh hiburan namun harga laptop mahal, wah ngeri ya. Karena juga waktu corona itu memang pengalamannya sangat berharga, kita mau kemana-mana juga susah, harus pakai masker. Namun juga saya seiring ada perang itu Ukraina Rusia juga heran corona semakin lama kok menghilang. Oke, kembali ke game. Sekarang RAM-nya naik di 7 GB. Wih, ternyata butuh RAM yang tinggi ya untuk itu. Nah, itu bisa dilihat untuk hasilnya. Nanti kita lihat settingannya ini. Ya, tadi settingan di low di kiri ya. Ini kita lihat di rata tengahnya. Oh, kanan, jadi kanan ya, di rata kanan. Low ya, untuk tengahnya, rata tengahnya nanti kita lihat. Nah itu di fps nya tinggi banget ya, settingannya low itu di 118 fps, 120 fps, dan RAM-nya cukup tinggi di 7,2 GB, dan untuk CPU nya dia cuman 11%, 72 derajat Celcius, dan GPU nya aman di 68 nggak panas. Dan sekarang di 56, 58, 71, 172, 156 ya. 148, 148, 46, 43 pokoknya gas. Kalau sama Intel Iris Xe sudah terbantahkan, pokoknya API. Nah jika misalkan ada Intel Iris Xe terus ada Nvidia nya, itu biasanya harganya jadi tambah mahal, karena memang versi yang kemarin itu kan unggul ke prosesor. Jadi cocoknya memang saya bilang untuk multimedia ya teman-teman ya. Kalau untuk multimedia tambah ada dual grafisnya lebih kencang lagi, karena di samping prosesor yang bagus juga berpengaruh VGA ya. VGA bagus juga berpengaruh terhadap hasil render. Kalau untuk masalah kencangnya bisa diadu sendiri ya. Ketika yang jelas kalau untuk prosesornya sudah ketahuan Gen 10 itu kalah telak ya. Mungkin bisa dikalikan 2 kali, generasi ke-10 baru bisa melawan generasi ke-13. Jadi dua prosesor Gen 10 itu melawan i5 generasi ke-13, satu prosesor untuk tenaganya. Kalau di sini ya ibarat dari unit komputer ke Magelang kota, yang satu udah sampai ke Sleman atau ke Jogja barangkali ya, karena kencengnya yang Gen 13. Jadi ini unggulnya di VGA, di grafis. Terus sekarang di pokoknya istimewa. Rata tengah, rata kanan, rata kiri. Gas. Ini mau kasih mau rata kiri boleh, rata tengah boleh, rata kanan boleh, karena udah dual grafis ya teman-teman, aman. Tidak nge-lag ya. Di 109, 110 rata tengah. Ini sudah cukup atau masih lanjut? Nah ini udah agak lama, nggak apa-apa, karena kalau online biasanya kok lupa waktu, banyakan di rumah main seperti ini, tapi kadang efek negatifnya juga jarang sosialisasi ya kalau sudah seperti ini. Rata kanan. Apakah produk ini cocok digunakan untuk game online? Cocok. Apakah produk MX dengan 330 itu lebih bagus dari Intel Iris Xe? Jawabannya adalah lebih bagus atau lebih baik. Apakah produk ini cocok digunakan untuk Premiere Pro? Apakah produk ini cocok digunakan untuk software AutoCAD? Cocok. Apakah cocok digunakan untuk software SketchUp? Cocok. Itu jawabannya cocok. Tapi kalau SketchUp, kalau render jangka panjang jangan
memakai yang versi ini, cari yang GTX ya teman-teman. Teman saya itu pernah nguji yang GTX aja jebol itu rendernya 4 jam atau berapa. Jadi kalau untuk arsitek ya rendernya jauh durasinya jangan banyak-banyak. Pokoknya selalu pantau kinerja prosesornya, karena kalau render itu 100% durasi sangat lama itu sangat berbahaya buat prosesor ya teman-teman. Jadi kalau mau durasi lama, misalnya mau render 4K, nah itu pakai PC bisa berjam-jam itu enggak masalah. Tapi kalau mungkin 3 jam aku rawani, 1 jam aja kayaknya laptop itu saya sudah ketar-ketir ya. Kayak digodok terus itu prosesornya, kasihan ya, baik prosesor dan VGA. Jadi kalau mau durasi lama-lama tetap PC lebih baik. Sekarang kita ganti nanti. Ya teman-teman ya, dari hasil pengujian itu bisa dilihat ternyata kalau seandainya dikomparasikan Intel Iris Xe dengan Nvidia MX 332 GB, menurut saya kalau dalam data Cinebench R15 emang kenceng dari Intel Iris Xe. Namun dalam fakta lapangan ketika kita memainkan gaming, ternyata Intel dengan Nvidia MX 330 itu ternyata lebih bagus ya, lebih kuat, lebih bagus daripada Intel Iris Xe. Jadi terbantahkan. Jadi lebih baik cari artikel yang banyak-banyak ya. Mungkin dari kita yang kita temukan seperti ini ya. Ini kita mengkomparasi saja. Jadi yang kita cari di artikel itu kita belum menemukan videonya untuk komparasinya. Nah, kita sajikan di sini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita sudahi, semoga yang kita sajikan bisa bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah terjawab sudah ya. Jika Intel Iris Xe dibandingkan dengan VGA MX 330, bagus mana? Anda bisa nilai sendiri. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus marvelous. Mantap, salam informasi teknologi. Tunggu di pertemuan berikutnya dengan menampilkan PC gaming. Mantap.